Halo, perkenalkan kami dari tim Flanrola Bakery. Saya, Maria Angela Sanaya, sebagai CEO dan founder. Rekan Saya, Carolina Minimalo, sebagai Master Chef. Saya, Adita Lini Santoso, sebagai tim marketing ataupun pemasaran. Dan saya, Nora Estika Punyasa Agi, sebagai tim operasional. Sebagai CEO Flanrola, izinkan kami memperkenalkan perusahaan kami. Flanrola adalah produsen kue dan roti yang berfokus pada kesehatan dan kualitas. Kami menggunakan bahan-bahan alami yang dipilih dengan cermat, sehingga setiap produk yang kami buat tidak hanya lezat, tetapi juga menyehatkan. Yang membuat Flanrola istimewa adalah perpaduan antara cita rasa lokal dan internasional, menghadirkan berbagai produk yang unik dan cocok untuk selera masyarakat modern. Kami terus berinovasi, mengikuti tren dan kebutuhan konsumen, namun tetap menjaga harga produk kami agar tetap terjangkau. Melalui dedikasi kami terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan, Flanrola berkomitmen untuk menjadi pilihan utama masyarakat yang mencari kue dan roti yang sehat serta nikmat. Visi Flanrola adalah untuk menjadi pemimpin dalam industri bakery dengan fokus pada produksi roti yang tidak hanya sehat tetapi juga lezat. Kami menggunakan bahan-bahan alami organik dan berkualitas tinggi untuk menciptakan produk-produk yang tidak hanya baik untuk kesehatan, tetapi juga memuaskan selera pelanggan atau konsumen kami. Kami memahami bahwa konsumen saat ini semakin peduli terhadap bahan-bahan yang mereka konsumsi. Dan oleh karena itu, Flanrola berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasar. Selain produk roti yang sehat secara umum, kami juga menyediakan opsi yang lebih spesifik, seperti roti bebas gluten dan roti rendah karbohidrat. Tujuannya agar semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat menikmati roti yang berkualitas tanpa kompromi terhadap kesehatan mereka. Dan juga di luar produk itu sendiri, kami menekankan pentingnya membangun loyalitas pelanggan. Kami percaya bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari kualitas roti yang kami produksi, tetapi juga dari bagaimana kami menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan atau konsumen kami. Dengan pelayanan yang ramah, kreatif, dan fokus pada kepuasan konsumen, kami ingin memastikan bahwa setiap pelanggan merasa dihargai dan memiliki alasan kuat untuk terus kembali kepada kami. Sekarang, mengenai masalah-masalah yang ingin Flanrola selesaikan, ada 4 poin utama yang menjadi fokus kami. Yang pertama, terbatasnya pilihan roti segar di pasar lokal. Konsumen saat ini semakin sulit menemukan roti yang sehat dan enak di pasaran. Pilihan yang ada namun sangat terbatas dan seringkali tidak memuaskan selera. Disinilah Flanrola hadir dengan niat menyediakan pilihan yang lebih baik dan berkualitas, tentunya bervariasi. Kemudian yang kedua, kurangnya inovasi di industri bakery lokal. Banyak bakery di pasar lokal cenderung mengulang produk yang sama tanpa menawarkan inovasi atau variasi baru, terutama bagi generasi muda yang menginginkan hal atau sesuatu yang berbeda dan lebih menarik. Kami, Flanrola, terus berupaya untuk menghadirkan sesuatu yang baru dan unik, baik dalam segi rasa maupun komposisi. Dan yang ketiga, minimnya fokus pada bahan alami. Di tengah meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya bahan alami, masih sedikit bakery yang benar-benar mengedepankan penggunaan bahan organik atau bahan alami. Karena itu, Flanrola ingin membawa perubahan yang berarti dengan menjadikan bahan alami dan organik sebagai inti dari produk kami. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, keterbatasan konsumen mengakses roti sehat. Banyak konsumen ingin mengkonsumsi roti yang sehat, namun terhambat oleh berbagai faktor seperti harga yang terlalu tinggi atau pilihan yang terbatas. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa produk kami tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga terjangkau dan inklusif untuk semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan atau diet tertentu. Kami
di Flenola akan terus berinovasi dan beradaptasi untuk memastikan bahwa kami tidak hanya menghadirkan produk yang sehat dan lezat, tetapi juga relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Solusi yang akan kami pakai dari perusahaan Flavor ini yang pertama, kami akan memproduksi roti berbahan alami, organik, dan tanpa pengawet. Yang kami maksudkan di sini yaitu, kami akan memilih bahan organik yang ditanam tanpa menggunakan pestisida atau bahan kimia. Roti kami juga tidak mengandung bahan pengawet sintesis, tetapi roti kami dapat disimpan dengan cara yang lebih alami, seperti menggunakan suhu rendah atau kemasan kedap suara. Mengonsumsi roti ini dapat mengurangi paparan bahan kimia dan meningkatkan asupan gizi. Cita rasa roti berbahan alami ini memiliki rasa yang kaya dan tekstur lebih baik. Yang kedua, kami akan menggabungkan rasa internasional dengan bahan lokal untuk menciptakan produk yang menarik dengan cita rasa yang lezat. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, kami akan memperhatikan bahan dasar dan roti yang akan kami produksi ini. Kemudian yang ketiga, kami akan mengembangkan varian rasa roti dengan kue sehat serta bisa dikonsumsi untuk orang yang sedang diet seperti bebas gula atau rendahnya kadar gula yang berlebihan, dan juga makan karbohidrat serta tingginya lemak. Kemudian yang keempat, kami juga akan menyatakan atau menekankan pada kualitas kesederhanaan dan seni dalam pembuatan roti. Alasan yang kami pakai di perusahaan Flavor ini yang pertama, konsumen semakin peduli pada kesehatan dan mengetahui tren makanan sehat yang terus meningkat setiap hari. Hal ini akan membuat konsumen mencari produk yang tidak hanya enak, melainkan sehat, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Bahan dasar dari roti ini yang akan kami pakai. Kemudian, yang kedua, dengan adanya lonjakan tren gelombang makanan yang besar dan keinginan untuk produk lokal berkualitas tinggi yang memberikan pengalaman rasa yang berbeda untuk setiap konsumennya, sehingga buat konsumen semakin yakin. Kemudian alasan ketiga, kesadaran diet semakin banyak karena pada masa kini kebanyakan orang ingin mengonsumsi makanan yang bebas akan gluten atau rendah akan karbohidrat untuk menciptakan permintaan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian alasan yang keempat, pasar bakery Indonesia sedang berkembang, terutama di kota besar, di mana konsumen memiliki daya beli yang lebih tinggi dan terbuka dengan inovasi kuliner, sehingga membuat peminat penyuka roti dan kue itu semakin meningkat setiap harinya. Produk Flavola ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang pertama, itu adalah roti gandum utuh dengan perpaduan rasa lokal dan internasional, dan yang akan kami pakai dan dibuat untuk dikhususkan kepada orang yang ingin menerapkan pola hidup sehat. Kedua, itu adalah roti multigrain dengan bahan-bahan superfood seperti chia seed, quinoa, dan flaxseed. Kemudian yang ketiga, itu adalah roti bebas gluten dan roti rendah karbohidrat untuk konsumen dengan kebutuhan diet yang khusus. Kemudian yang keempat, itu ada pastel artisan dengan kulit serasa internasional yang dipadukan dengan cita rasa lokal seperti croissant, pandan, atau bagel dengan bumbu rendang. Kemudian yang kelima, itu adalah roti sourdough dengan kesentuhan rasa lokal seperti sourdough plain singkong. Kemudian yang ada kena topping krim pada roti dan kue dibuat dengan bahan yang alami, sehat, dan berkualitas. Contohnya, di sini seperti ada susu kelapa, yogurt, kacang mente, aquafaba, krim almond atau krim soya, krim avokat, hijau kota, dan lain-lain.
Contoh kue dan roti flan yang akan kami buat ini, yang pertama itu akan yang intinya sehat, kualitas, dan produk ini sesuai konsumen. Yang pertama, kue basah minum seperti kelapa organik, lapis bagi rendah gula, dan getuk dengan sentuhan rasa yang modern. Kemudian kedua, itu ada kue kering tradisional dengan memodifikasi sehat seperti nastar gandum, ukur, apel kastengel dengan bahan yang rendah lemak. Kemudian yang ketiga itu ada kue kukus tradisional seperti bolu kukus tape, bika ambon, dan putu ayu dengan bahan-bahan organik yang lokal. Kemudian ada kue tradisional dengan twist modern, misalnya dodol dengan rasa coklat asli atau onde-onde dengan isian kurma dan kacang. Sekian dan terima kasih. Untuk besar pasar perusahaan bakery ini berdasarkan analisis tren pasar seiring dengan perkembangan zaman industri atau pasar bakery di Indonesia semakin meningkat pesat dengan permintaan senilai miliaran rupiah setiap tahunnya, terutama karena masyarakat yang sibuk dengan kehidupan modern sehingga mengakibatkan permintaan produk bakery melonjak naik dikarenakan gaya hidup dan permintaan serta kebutuhan makanan praktis yang tetap sehat serta berkualitas selalu meningkat, sehingga bakery menjadi pilihan favorit untuk memenuhi kebutuhan ini, apalagi konsumen yang ingin memenuhi kebutuhan hidup sehat. Bakery menjadi pilihan utama untuk sarapan atau cemilan. Dengan inovasi rasa dan bahan yang terus berkembang, industri ini semakin bisa memenuhi selera masyarakat yang beragam. Apalagi di era sekarang ini, di mana kesadaran akan kesehatan dan keberlanjutan hidup yang membutuhkan makanan-makanan yang sehat. Pertumbuhan pasar bakery yang stabil setiap tahun kita bisa melihat pasar bakery tumbuh secara konsisten. Banyak orang sekarang yang memperhatikan makanan mereka, terutama roti yang rendah kalori, rendah gula, dan dibuat dengan bahan-bahan alami. Bakery yang menawarkan produk-produk ini semakin diminati karena akan menjawab kebutuhan konsumen yang ingin menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga pola makan mereka, sehingga nutrisinya juga tetap terpenuhi tanpa mengorbankan rasa makanan yang enak. Kesadaran akan gaya hidup sehat membuat kami untuk memilih target konsumen utama kami yang dikhususkan untuk di daerah perkotaan yang semakin luas ilmu dan pandangannya terhadap makanan yang ada yang terus berkembang, di mana di masyarakatnya bijak akan pentingnya menjaga kesehatan serta selalu mengikuti tren, bahkan menjadi influencer tentang bakery yang berkualitas, sehat, dan khususnya banyak yang memberi edukasi tentang berbagai olahan produk bakery di berbagai platform, mulai dari TikTok, Twitter, Facebook X, dan lain-lain. Menurut data dari APBI, Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia, sebagian besar pasar bakery di Indonesia dikuasai oleh usaha kecil seperti bakery rumahan yang mencapai 68% dari total produksi massal, 20%, dan dari bakery butik 12%, yang dimana semuanya turut berperan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Kebiasaan konsumsi pasar bakery di Indonesia juga sangat menarik karena banyak orang yang menyukai makanan manis seperti roti dan kue. Namun meski mereka suka yang manis-manis, banyak juga yang mulai memperhatikan kesehatan. Jadi kami ingin bakery ini bisa menawarkan produk di pemasaran dengan memberi produk dengan rasa manis yang tetap rendah kalori, khususnya gula, terutama bagi yang mengidap penyakit tertentu, sehingga akan sangat diminati oleh konsumen dalam pengobatan khusus atau yang sedang menjaga pola makan serta diet mereka. Inovasi produk yang kami tawarkan di tengah pasar yang sangat kompetitif, kami yakin bisa bersaing di tengah gempuran bakery-bakery di luar sana. Dengan inovasi yang baru ini, konsumen ingin mencoba sesuatu yang baru, baik dari segi rasa maupun tampilan. Bakery yang terus menginovasi ini kami hadirkan dengan bentuk yang unik serta rasa yang baik, dan pastinya penggunaan bahan-bahan alami yang lebih sehat dan berkualitas untuk menarik perhatian konsumen kami. Ini data kami tampilkan. Data ini menunjukkan meningkatnya produksi serta konsumsi roti dari tahun ke tahun, dan hal ini menjadi salah satu dasar buat kami dalam membentuk perusahaan dan membuat jangkauan kami untuk masyarakat luas.
Untuk kompetisi utama, perusahaan kami ini meliputi bakery tradisional yang memiliki reputasi panjang, tetapi mungkin kurang inovatif dalam menghadapi tren kesehatan. Francis Bakery International yang menawarkan produk massal dengan rasa yang sudah dikenal, tetapi mungkin kurang memperhatikan bahan alami dan lokal. Startup, bakery sehat atau artisan lainnya yang juga mencoba memenuhi kebutuhan pasar yang sama, namun Flendora bisa bersaing dengan fokus yang lebih kuat pada inovasi rasa dan pengalaman konsumen yang bernilai positif. Kebanyakan bakery saat ini yang sudah memiliki banyak variasi pada roti dan kuenya, tetapi harga dipatok dengan cukup tinggi menurut persepsi konsumen. Sedangkan untuk roti dan kue yang harganya lebih terjangkau, pada variasinya masih kurang banyak. Jadi kami akan menekankan untuk memberikan kue yang bervariasi baik dari rasa dan juga bentuknya serta kemasannya. Dengan adanya permintaan serta kebutuhan masyarakat dalam dunia modern ini, dan tentunya dengan tren kesehatan yang harus dipenuhi di Indonesia ini dalam keberlangsungan hidup, perusahaan bakery ini mampu mempertahankan inovasi yang telah kami berikan dan akan kami kembangkan lagi. Kami yakin bisa memperluas target marketing kami di dunia industri yang kompetitif ini. Terima kasih. Perusahaan kami, yaitu Flendora, dirancang untuk memiliki modal bisnis, yaitu yang pertama, toko fisik, yaitu fokus kami kepada toko fisik kami yang kami bangun di daerah yang strategis seperti mall, perkantoran, di dekat-dekat daerah pusat kota, dan lain-lain. Lalu selain itu, kami juga merancang model bisnis kami di website atau online atau platform untuk memperluas jangkauan pasar kami. Lalu kami juga akan melakukan kemitraan atau kerjasama dengan beberapa kafe atau restoran atau tempat makan untuk memperluas variasi inovasi dari produk kami yang sehat, unggul, dan lezat dan berkualitas. Selain itu, kami juga memiliki rancangan model bisnis untuk memperluasnya ke kegiatan seperti acara, untuk event, ataupun kegiatan seperti catering, ataupun pesanan-pesanan lainnya untuk memperluas jangkauan kami. Dan terakhir, kami mengembangkan modal bisnis kami dengan program loyalitas pada pelanggan kami dengan membangun suatu aplikasi untuk memberikan kemudahan dan ketertarikan kepada investor dan juga pengguna dengan fitur-fitur yang lengkap, mudah dipahami, dan juga memberikan promo-promo yang menarik dan juga bermanfaat untuk semuanya. Perusahaan kami, Flendora, kami merancang untuk membuat strategi keuangan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pada bagian pertama adalah sumber pendanaan awal. Sumber pendanaan awal kami menggunakan kombinasi antara modal pribadi kami dan juga dari investor. Lalu pada bagian kedua adalah biaya pengoperasian. Pada biaya pengoperasian kami menggunakan beberapa bagian yang akan dibagi menjadi beberapa unsur, yaitu biaya pengeluaran dan juga biaya pendapatan. Untuk biaya pengeluaran kami dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Pada tahun 2024 ini, kami memiliki rancangan keuangan biaya tetap dengan jumlahnya 28.500.000, dan itu terbagi menjadi unsur-unsur seperti fasilitas, biaya peralatan mesin dan juga alat pengoperasian, dan juga promosi. Lalu ada biaya variabel. Biaya variabel meliputi biaya bahan baku, biaya harga jual, dan juga jumlah piecesnya. Dan total semuanya itu ada 10 juta. Jadi jika ditotalin biaya tetap dan biaya variabel itu ada 38.500.000. Untuk pendapatan kami dengan kami menjual pada tahun 2024 ini, dengan perharinya kami menjual 100 pieces dikali dengan biaya bahan baku kami dan
ditotalkan semua pendapatan kami seharga 39 juta. Dan kami akan mendapatkan laba kotor seharga 500.000. Dan untuk kedepannya ada peningkatan pada inovasi kami dan juga peningkatan fasilitas, variasi pada produk kami, roti dan kue, dan juga pada jangkauan pasar dan juga peningkatan konsumen yang akan semakin berkembang dari tahun dan ke tahun. Dan akan diprediksi untuk beberapa tahun ke depan kami akan memiliki pengeluaran sejumlah 45 juta dengan mengikuti unsur-unsur tadi, biaya tetap dan biaya variabel, dan kami akan memiliki pendapatan sejumlah 63 juta rupiah dengan akan diperkirakan untuk jumlah pieces yang dihasilkan per harinya adalah 150 pieces. Dan untuk harga kami per pieces yang sebelumnya dari tahun 2023 dia akan dijual per pieces seharga 13.000 rata-rata penjualan per pieces, dan pada tahun-tahun ke depan akan meningkat seiring dengan meningkatnya fasilitas dan kualitas dari produk kami dan juga permintaan konsumen menjadi rata-ratanya 14.000 per pieces. Dan kami pada tahun-tahun ke depan akan memperoleh prediksi pendapatan sejumlah 63 juta rupiah, sehingga akan dihasilkan laba kotornya sejumlah 18 juta rupiah. Dari prediksi tersebut dapat digambarkan bahwa semakin tahun kami memperoleh peningkatan dalam fasilitas kami, dalam internal kami, dan juga dalam biaya kami, produk yang kami hasilkan, peningkatan konsumen dan konsumsi pada bakery kami tahun-tahun ke depannya. Lalu pada bagian ketiga, kami merancang strategi keuangan kami pada proyeksi pendapatan. Pada tahap pertama, kami akan melakukan penjualan pada toko fisik kami yang ada di daerah strategis. Lalu pada tahap kedua, kami akan melakukan penjualan dengan memperluasnya, dengan melakukan kemitraan atau kerjasama dengan kafe atau restoran-restoran di sekitar kami, ataupun nanti akan diperluas lagi. Lalu juga dengan mengadakan penjualan juga ke suatu atau beberapa acara atau catering atau acara event-event lainnya. Lalu juga kami akan mengembangkan aplikasi dan juga platform dengan guna untuk memperluas jangkauan pasar kami tidak hanya di daerah Yogyakarta tetapi lebih luas lagi, dan juga untuk memudahkan dan menambah manfaat dan juga menambah ketertarikan dengan berisi promo-promo dan juga hal-hal yang bermanfaat lainnya pada investor dan juga konsumen kami. Dan pada bagian terakhir adalah ekspansi. Jadi setelah proses penjualan kami pada daerah Yogyakarta dan juga beberapa luasan lainnya yang sudah dijelaskan di modal bisnis, kami akan melakukan rancangan penjualan dengan memperluasnya ke daerah-daerah lain seperti provinsi-provinsi lain ataupun internasional. Jadi kesimpulannya, perusahaan kami, Flendola Bakery, kami mempunyai tujuan yaitu memproduksi kue yang sehat dan lezat, dan juga harganya yang terjangkau, dan juga kami ingin membangun loyalitas pelanggan kami. Sekian dari tim kami. Kami mengundang Anda untuk berkontribusi dan bekerjasama dengan perusahaan kami. Sekian dan terima kasih.